Bab 31. Kamu mau menggodaku lagi dengan pakaian itu? Ucap Kinan memandang Windy dengan senyuman penuh arti. Tidak sayang, aku mau jalan-jalan ke pantai dengan pakaian ini. Kan banyak tuh turis-turis berpakaian seperti ini, jadi apa salahnya bila aku mencoba menjadi turis? Windy tersenyum bahagia. Ganti bajumu. Kamu mau semua laki-laki di luar sana melihat tubuhmu. Kinan duduk di sofa memandang Windy dengan tatapan tidak suka kali ini. Sayang ini Bali. Ayolah. Just now babes. Aku janji setelah balik aku tidak akan menggunakan pakaian ini lagi. Aku bilang ganti ya ganti Windy, kamu mau kita balik sekarang. Kinan meninggikan nada suaranya terlihat dia sangat marah kepada Windy. Tapi pakaian yang aku bawa semuanya seperti ini. Windy menggigit bibir bawahnya merasa sangat bersalah. Seharusnya dia bertanya dulu kepada Kinan. Ya ampun Windy, kamu benar-benar membuatku marah besar sekarang. Kinan sudah berdiri dari tempat duduknya dan mengambil sesuatu dalam kopornya. Maafkan aku sayang. Mata Windy mulai berkaca-kaca mendengar bentakan dari Kinan. Pakai ini. Kinan memberikan baju kaosnya kepada Windy. Tapi ini kebesaran untukku sayang. Windy, aku mencintaimu. Cukup aku saja yang bisa melihat tubuh indahmu. Tanpa kamu harus memperlihatkan kepada semua orang, mereka sudah menyukaimu apalagi dengan pakaian seperti itu pasti pikiran mereka terhadapmu tidaklah baik. Aku laki-laki sayang. Aku tahu apa yang mereka pikirkan, sama sepertiku. Baiklah, ucap Windy pasrah. Saat matahari sudah mulai terbenam, Windy berjalan menyisiri pantai dengan memakai baju yang Kinan berikan dengan muka cemberut bahkan beberapa kali dia menghentakkan kakinya di pasir itu karena kesal kepada Kinan. Kinan yang berada di belakangnya mengikuti kakinya melangkah tersenyum puas melihatnya memakai baju yang kebesaran di tubuhnya. Windy langsung berhenti berjalan dengan menyilangkan tangannya di dadanya. Bibirnya bergoyang ke sana kemari memaki kecil kepada Kinan tapi bisa terdengar jelas apa yang dia katakan. Tahu begini kita nggak usah liburan. Di mana kebebasanku? Pokoknya aku nggak mau lagi keluar kamar. Bagus dong, jadi kita bisa terus-terusan main di atas ranjang. Kinan sudah berada di belakangnya dengan melingkarkan penuh tangannya di perut datar Windy. Awas, aku nggak mau dipeluk sama kamu. Windy langsung melepaskan tangan Kinan dan hendak berjalan lagi meninggalkan Kinan tapi tangganya ditarik oleh Kinan hingga tubuhnya berada dalam dekapan Kinan. Kamu tambah manis jika marah seperti ini. Kinan langsung mencium bibir tipisnya. Tangannya sudah masuk ke dalam baju Windy mencari sesuatu yang bisa membuat hormon asteris Windy muncul dan bisa melupakan amarahnya kepada Kinan. Cukup lama mereka berciuman dengan pemandangan yang begitu indah karena sunset bisa terlihat jelas dari tempat mereka berdiri. Masih marah? Tanya Kinan. Aku lagi ingin. Jawab Windy. Tumben. Jawab Kinan. Entahlah, kalau abis marahan aku pengennya main. Berarti tiap hari kita marahan supaya kamu pengen main terus sama aku. Ucap Kinan sambil menatap Windy yang melingkarkan tangannya di leher Kinan. Pulang ke hotel yuk. Windy melepaskan tangannya lalu melangkah pergi. Aku lagi ingin di sini. Ucap Kinan masih berdiri di tempatnya. Kinan aku lagi ingin banget nih. Teriak Windy. Kinan hanya tertawa dia begitu lucu melihat Windy yang memaksanya minta main dengannya. Aku ingin mainnya Disney. Kinan. Windy berteriak. Iya, iya, aku ingin tiap hari kamu seperti ini. Ucap Kinan lalu mengendong tubuh Windy berjalan menuju hotel. Selepas liburan mereka kemudian balik lagi dengan rutinitas mereka yang sangat padat. Windy hari ini akan maju ujian akhir dan Kinan begitu tegang menunggunya di luar ruangan tempatnya ujian. Windy keluar dengan mata berkaca-kaca, dia langsung memeluk Kinan dan Julie juga berada di situ tak luput dari pelukannya. Jadi hasilnya bagaimana? Tanya Julie dan Kinan bersamaan. Sangat memuaskan. Jawab Windy. Akhirnya sayang, selamat ya. Kelvin langsung mengecup pucuk kepala Windy dengan lembut. Selamat Win. Julie juga memeluk Windy. Kamu juga, harus berjuang besok.
Sahut Windy. Pastinya Win. Jawab Julie. Di atas ranjang menjadi tempat favorit bagi mereka berdua. Tempat ini bisa membuat amarah mereka meredam. Tempat ini tempat merupakan mengeluarkan unek-unek mereka. Tempat ini menjadi saksi bahwa cinta mereka abadi dan hanya ajal yang dapat memisahkan. Sayang, sudah waktunya kamu bertemu dengannya. Siapa? Sahut Windy menatap Kinan. Ibumu, Nyonya Felisa. Aku belum siap. Sampai kapan kamu akan menemuinya? Aku juga tidak tahu. Aku dengar-dengar dari Ray dia sedang sakit keras. Suara Windy langsung meredup, dia tidak bisa membayangkan orang membuangnya itu bisa membuat hatinya sedikit bergetar menahan rindu. Dengan sedikit egois Windy berusaha menahan amarahnya untuk tidak mengatakan rindu pada wanita yang telah melahirkannya itu. Demi melahirkan kamu, dia rela dibuang oleh keluarganya. Dia mempertahankan kamu Windy, setidaknya dia tidak ingin mengugurkan kamu yang berada dalam rahimnya saat itu. Tapi dia membuangku Kinan. Kamu tidak tahu rasanya jika jadi diriku, bukannya itu sama saja dia tidak menginginkan kelahiranku di dunia ini. Aku tidak memaksamu sayang, aku tidak ingin kamu menyesalinya karena tidak bisa merawatnya di hari tuanya yang sudah sakit-sakitan. Andai kamu bisa mengerti perasaannya menahan semua malu dan rindu kepadamu, pasti kamu akan langsung memeluknya dan memberikan sedikit kebahagiaan itu. Kata-kata Kinan mampu membuat air mata Windy mengalir deras di sampingnya. Aku tahu kamu rindu. Hanya saja kamu terlalu malu mengatakan itu padanya. Seru Kinan kembali. Aku kira kamu tidak menyukainya sayang. Ucap Windy dalam isak tangisnya. Aku tidak sejahat yang kamu pikirkan, aku hanya ingin kamu bahagia Windy. Kinan mendekap erat Windy seakan dia ikut merasakan kesedihan mendalam yang ada dalam lubuk hatinya. Iya, aku ingin menemuinya. Ucap Windy sambil memejamkan matanya. Di rumah sakit terbaring wanita parubaya, pandangannya kosong menatap foto yang ada di tangannya. Ingatannya kembali ke masa lalu di mana dia dengan teganya membuang putri kecilnya itu di depan rumah seseorang. Saat dia melahirkan bayi perempuan itu, dia sebenarnya ingin merawatnya, tapi karena bayi itu terus saja menangis minta disusui, membuatnya tidak tahan mendengarnya. Dia tidak ingin menyusui bayi itu dengan alasan takut payudaranya akan kendor. Saat itu ia sangat frustasi. Orang tuanya tidak menerima kenyataan bahwa anaknya harus hamil di luar nikah dengan status ayah yang dikandungnya tidak jelas keberadaannya. Hari-hari dia lewati dengan sulit. Beberapa kali dia ingin bunuh diri karena karirnya hancur ditambah lagi obsesinya mengejar mantan pacarnya Irfan semakin besar. Kebahagiaan yang dia impikan sirna begitu saja karena seorang bayi yang dikandungnya dan telah dilahirkannya. Buatnya, anak itu adalah pembawa sial baginya. Saat itu hujan sangat deras. Dia keluar dari mobilnya dan menyimpan bayi tersebut begitu saja tanpa ada rasa penyesalan saat itu. Bayi itu terus menangis dan harapannya bisa melihat bayi itu tumbuh dengan merasakan penderitaan yang dia alami sekarang ini. Dia seakan tidak terima harus menderita sendiri dan obsesi gilanya itu membuat dirinya harus berurusan dengan alkohol dan obat-obatan terlarang setiap hari untuk melampiaskan semua masalahnya selama ini. Selamat sore, salam kenal. Suara itu memecahkan lamunannya, kini tubuhnya begitu kurus. Kecantikannya pudar ditelan oleh waktu dan penyakitnya. Dia membalikkan wajahnya menatap gadis muda yang hampir mirip dengannya itu sedang berdiri dengan wajah yang sendu. Mau apa kamu kesini? Ucap Felisa ketus kepada Windy. Aku. Windy terbata-bata bibirnya bergetar menahan tangisnya. Aku tidak butuh kamu di sini, puas kamu menghancurkan hidupku selama ini. Puas. Felisa berusaha berteriak dengan tubuh yang lemah. Salahku apa? Aku hanya ingin menjagamu di hari tua. Maafkan aku jika telah lahir di dunia ini dan menghancurkan hidupmu. Air mata Windy akhirnya tumpah, dia tak mampu menahannya lagi. Ibunya memang tidak menginginkan dia sejak dulu dan sampai sekarang ternyata masih sama. Keluar, aku bilang kamu keluar sekarang. Felisa mengarahkan tangannya ke pintu menyuruh Windy keluar. Windy langsung berlari.
Di depan pintu Kinan berdiri. Dia bisa mendengar apa yang wanita itu katakan kepada istrinya. Dia sengaja tidak masuk menemani Windy agar memberi waktu untuk anak dan ibu itu melepaskan kerinduan, tapi tidak pernah dia sangka jika wanita itu memperlakukan istrinya seperti itu. Windy, Kinan berlari mengikutinya. Aku sudah bilang tidak akan menemuinya sayang, dia tidak menginginkan aku ada di sini. Windy menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Maafkan aku sayang, aku tidak sangka akan terjadi seperti ini. Kinan mendekap Windy dalam tubuhnya. Mereka pun pulang dengan rasa kecewa, Windy hanya diam sejak tadi. Kinan sangat kasihan melihat Windy yang begitu terpukul dengan kejadian ini. Dia juga bingung akan melakukan apa agar hati istrinya itu bisa kembali pulih. Sayang mau makan. Aku pesankan pizza ya. Windy hanya menggelengkan kepalanya pertanda dia tidak mau. Mau belanja. Windy masih menggelengkan kepalanya. Sayang mau beli apa terserah. Kinan masih berusaha membujuknya. Windy masih menggelengkan kepalanya. Mau ketemu Julie? Iya, jawab Windy. Baiklah, aku akan mengantarmu. Kinan memutar arah mobilnya menuju ke rumah Julie. Terkadang di saat wanita sedih dia hanya butuh teman untuk mengeluarkan kesedihannya. Setelah semua amarahnya keluar barulah dia bisa kembali berpikir jernih. Terkadang menghadapi wanita itu sulit, wanita itu unik dengan berbagai macam karakter di dunia ini. Jadi bagi laki-laki, hanya perlu kesabaran menghadapi makhluk yang namanya wanita karena mereka terkadang tidak bermain dengan pikirannya melainkan dengan perasaannya. Setelah pertemuannya dengan Julie barulah hati Windy merasa lebih baik. Dan sejak saat itu Kinan tidak pernah lagi membiarkan Windy untuk bertemu dengan ibunya Felisa, baginya Felisa sudah sangat keterlaluan kepada Windy. 3 bulan kemudian. Pagi hari Kinan bangun meraba tempat tidur di sampingnya ternyata Windy sudah tidak ada. Dia melihat jam dinding yang tergantung di dalam kamarnya ternyata sudah jam 8 pagi. Sayang, berteriak memanggil Windy. Tak ada sahutan dari Windy. Sayang, saya. Kinan mencari ke kamar mandi ternyata Windy sedang tergeletak di lantai. Dengan paniknya Kinan membawa Windy ke rumah sakit. Sampai di UGD Windy langsung dibaringkan di tempat tidur pasien. Kebetulan Windy berada di rumah sakit Om Brian dan yang sedang bertugas menjadi dokter jaga di tempat itu adalah Raka. Raka dan Kinan sedang berbicara di meja kerja yang tidak jauh dari tempat Windy berbaring. Jadi bagaimana hasilnya Raka? Tanya Kinan. Untuk lebih jelasnya kita akan melakukan pemeriksaan di dokter kandungan. Jawab Raka. Sayang, aku ada di mana? Suara Windy terdengar sambil memegang kepalanya yang terasa sakit. Windy. Raka yang berlari ke tempat pembaringan Windy. Syukurlah kamu sudah sadar. Sambil memeluk Windy tanpa sadar. Kinan memberi kode di belakang Raka agar melepaskan pelukannya kepada Windy. Hehehe maaf, silahkan, aku lupa dia istrimu. Raka tersenyum malu. Kamu di rumah sakit sayang, tadi kamu pingsan di kamar mandi. Benarkah? Tadi kepalaku memang agak pusing. Jawab Windy, wajahnya sangat pucat. Sekarang kita akan ke dokter kandungan Kak Kinan. Biar aku yang mendorong Windy pakai kursi roda bolehkan? Ucap Raka setengah memohon. Boleh, hanya sekali ini saja. Tadi kamu memeluknya sekarang kamu minta mengantarnya. Aku ini suaminya apa bukan sih? Kinan tersenyum. Seharusnya kamu tidak pulang dari Amerika agar aku dan Windy menikah. Jawab Raka sambil mendorong Windy di kursi roda. Terserahlah Raka. Yang penting aku sudah bahagia dengannya sekarang. Setelah memasuki ruangan dokter Windy sudah berbaring dan terlihat seorang perawat memberikan jeli di atas perutnya dan barulah dokter tersebut mengerahkan alat USG di atas perutnya. Sambil tersenyum dokter itu menatap Windy yang sedang gugup dengan hasilnya USG. Selamat ya. Aku hamil dok. Benar sekali. Jawab dokter tersebut. Windy tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya dia langsung mengelus perutnya sambil tersenyum. Kinan dan Raka sedang menunggu di luar sama-sama gugup menunggu hasil pemeriksaan Windy. Suaminya Nyonya Windy. Iya dok, sahut Raka.
Raka, apa-apaan kamu? Biarkan aku merasakan jadi menjadi suaminya hanya sebentar saja boleh. Boleh sekali, entar aku laporin sama Julie kelakuanmu. Baiklah sana masuk. Raka mendorong tubuh Kinan masuk ke dalam ruangan tersebut. Kinan masuk dengan perasaan gugup, Windy tersenyum menatapnya. Suami Nyonya Windy ya? Iya dok. Selamat sebentar lagi Anda akan menjadi seorang ayah. Dokter tersebut menjabat tangan Kinan. Serius, kamu hamil sayang. Secepat ini. Terima kasih Tuhan. Sambil memeluk Windy air mata Kinan jatuh membasahi pipinya. Iya sayang aku hamil. Terima kasih dok. Jangan lupa untuk datang kontrol kembali kondisi kesehatan istrimu dan calon bayi Anda. Jangan lupa minum obatnya Nyonya Windy. Iya dok aku akan rajin memeriksakan kandungannya. Jawab Kinan sambil berdiri merangkul Windy keluar dari ruangan tersebut. Di luar ruangan Raka juga masih duduk sambil membalas chat dari Julie untuk memberitahu kondisi Windy. Bagaimana hasilnya? Tanya Raka memegang tangan Windy. Aku hamil kak. Selamat ya Win, ayah akan selalu menjagamu di sini nak. Raka mau mengelus perut Windy tapi tangannya ditepis oleh Kinan. Raka, bisa tidak kamu jangan memegang tangan istriku. Dan jika kamu ingin mempunyai anak menikahlah dengan Julie. Baiklah Kak Kinan. Wajahnya Raka langsung cemberut. Ayo pulang sayang, tidak lama lagi kita akan menjadi sangat bahagia dengan kehadiran bayi kita. Kinan berbicara keras seperti ingin mendengarkan kepada Raka kebahagiaan mereka. Tak perlu keras-keras bicaranya. Raka langsung pergi meninggalkan mereka. Hahaha cemburu ya. Teriak Kinan. Sayang kasihan Raka. Biarin, biar dia tahu diri untuk tidak mengganggumu. Dia itu adikmu. Walaupun adikku tapi dia tidak boleh menyentuhmu. Kinan dan Windy pun pulang dengan rasa bahagia sambil merangkul Windy di pinggang dengan erat. Sementara itu Kinan sudah siap dengan baju kerjanya dan Windy masih tertidur. Aku berangkat ke kantor sayang. Bisik Kinan di telinganya sambil mengecup kening Windy. Selamat bekerja sayang, ucap Windy sambil menutup matanya. Jangan pergi-pergi, kalau butuh sesuatu hubungi Ray. Baiklah. Kenan pun berangkat ke kantor meninggalkan Windy sendiri. Tak lama dari kepergian Kinan bel apartemennya berbunyi. Kinan kebiasaan, pasti ada saja yang ketinggalan. Windy bangun dan membuka pintu. Ibu, kakak, silahkan masuk, Windy mempersilahkan mereka masuk. Bagaimana kabarmu nak, ibu dengan kakak tiba-tiba rindu padamu. Ucap ibu angkatnya sambil tersenyum seperti dibuat-buat. Iya ada apa bu? Tumben datang berkunjung. Anu Win, ibu gimana ya ngomongnya jadi nggak enak sama kamu. Ucap ibunya malu. Ngomong aja bu nggak apa-apa. Suami kamu di mana? Sudah berangkat kerja? Tanya ibunya. Iya sudah bu. Ah ibu kelamaan biar Vina aja yang ngomong. Win, aku dan ibu ingin minta uang 5 juta. 5 juta kak. Aku nggak bisa kak, aku takut-takut memberi uang-uang tanpa sepengetahuan Kinan. Jawab Windy. Jadi begini caramu balas budi pada keluarga Windy. Ucap kakaknya. Bukan begitu kak, Kinan akan marah kepadaku jika mengetahui aku memberi uang kepada kalian. Kalau begitu jangan memberitahu kepadanya kamu memberi uang kepada kami. Gampang kan? Jawab kakaknya. Kak, aku mohon mengerti dengan keadaanku. Aku akan memberi kalian uang tapi aku harus minta izin dulu kepada Kinan. Windy, kamu lupa dari mana kamu berasal. Kamu itu anak yang tidak diinginkan siapapun jadi jangan bangga kamu bisa jadi orang kaya sekarang karena keluargakulah kamu masih bisa hidup sampai saat ini, ancam kakaknya. Baiklah, Windy berjalan masuk ke dalam kamar dan tidak ingin ribut lagi dengan kakaknya. Bagus Vina, setelah ini kita akan datang lagi meminta uang jadi kita tidak perlu repot bekerja siang malam. Windy datang membawa uang di tangannya. Hanya ini yang bisa aku berikan bu, hanya ini yang ada di dompetku. Kata Windy sambil memberikan uang kepada ibu dan kakaknya. Kakaknya langsung cepat menarik uang dari tangannya dan menghitungnya. 2 juta.
Hanya ini. Kakaknya melototi Windy. Iya kan nanti sisanya aku transfer. Oke, berarti kamu berhutang 3 juta kepada kami. Mereka langsung pergi tanpa perlu basa-basi lagi kepada Windy. Mengapa aku yang berhutang? Jika Kinan mengetahuinya pasti akan ribet masalahnya. Ucap Windy, dia lupa jika dalam rumahnya ada CCTV.